Melanjutkan pembahasan dari kitab Kejadian dari pasal yang ke-37. Kita membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-36 ya. Agak panjang, saya akan baca sedikit cepat. LAI memberi judul Yusuf dijual ke tanah Mesir, bahasa Inggris Joseph sold by his brothers. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Saudnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah aku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatilah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, damar ladan dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu pun mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada hari ini, kami berdoa supaya Tuhan nolong kami bisa sekali lagi mengerti kehendak Tuhan yang menuntun kami di dalam perjalanan hidup ini. Berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan, dan kami boleh semakin berbagian di dalam rencana Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur.
Amin. Ya, so di dalam minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagian tentang Tuhan yang menghadirkan mimpi di dalam kehidupan Yusuf. Dan ini bukan inisiatif Yusuf, tapi Tuhan yang memberikan mimpi. Ini mimpinya Tuhan dan bukan mimpinya Yusuf. Tapi bagi sebagian orang, future atau masa depan yang dimimpikan, direncanakan oleh Tuhan itu agaknya merupakan ancaman. Ini paradigmatis ya, pengertian seperti ini. Bagi mereka yang berbagian di dalam rencana Tuhan, ya mimpi itu adalah menjadi sesuatu yang indah ya, akan digenapi di dalam kehidupannya. Boleh berbagian di dalamnya. Bagi orang-orang yang menolak mimpi, menolak rencana Tuhan, ya mereka akan melihat mimpi itu sebagai ancaman. Dan mereka dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghentikan mimpi itu. Inilah saudara gambaran daripada manusia yang ya gak ada pengharapan, berusaha untuk menentang Tuhan, berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan, tapi ya sia-sia. Seperti kita baca di dalam cerita ini, diwakili oleh saudara-saudara Yusuf. Tetapi seperti kita tahu, mimpinya Tuhan, rencana Tuhan ini tentu lebih kuat dari perlawanan mereka. Di dalam cerita ini saya tampaknya mereka menang, let's say untuk sementara waktu ya. Kalau kita nggak membaca sampai akhir di sini. Seperti di dalam kehidupan ini ya, bisa saja saya terjadi orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang membenci pekerjaan Tuhan bisa terlihat menang. Yang menang seperti kejahatan, kebencian, iri hati, dan bukan cinta, bukan pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan kedagingan, works of the flesh. Tapi cerita nggak berhenti di sini tentu saja ya, meskipun penulis Kejadian ini juga nggak buru-buru ya. Sudah melihat di dalam drama ini quite kompleks sebetulnya ceritanya gitu, karena seperti kita baca di situ ada Ruben dan Yehuda ya, yang berusaha untuk entah bagaimana ya menggagalkan kejahatan daripada saudara-saudaranya. Tapi gambarannya juga ada dari ambivalen ya. Ini bukan berarti terus kemudian Ruben atau Yehuda adalah saudara-saudara yang lebih baik di dalam pengertian mereka ingin berbagian di dalam mimpinya Tuhan melalui Yusuf. Tidak juga. Brueggemann mengatakan dua orang ini sebetulnya coward ya, ini pengecut ya. Kenapa pengecut sudah? Sudah baca lagi ya, ini cerita tentang Ruben misalnya. Ruben kan berusaha untuk menyelamatkan. Dia mengusulkan jangan dibunuh, gitu ya. Taruh saja kepada salah satu sumur ini, dilemparkan ke sumur. Sebetulnya dia ada rencana, dia mau melepaskan Yusuf waktu saudara-saudaranya gak ada lagi, lalu dikembalikan kepada ayahnya. Maksudnya coward di dalam pengertian, lah kalau dia mau menyelamatkan dia langsung saja tuh. Dia juga anak yang paling tua gitu. Dia bisa bicara secara otoritatif. Hai saudara-saudaraku, itu adalah kejahatan yang kamu lakukan kepada Yusuf ini. Bukankah kita tidak seharusnya melakukan ini? Bisa sudah mengatakan seperti itu kan ya, tapi enggak sih, enggak ada keberanian dia. Dia lewat sumur terlebih dahulu. Nanti kalau saudara-saudara enggak lihat ya, dia akan keluarkan dari sumur, lalu Yusuf akan dilepaskan, lalu dikembalikan kepada ayahnya. Tapi pekerjaan Tuhan sih bukan ditolong oleh orang-orang yang coward begini, saya bukan. Sekali lagi ya saya, pekerjaan Tuhan itu bukan dibereskan, rencana Tuhan bukan digenapi oleh orang-orang yang pengecut. Coba perhatikan saya waktu kita melihat kehidupan Ruben ini ya, bahwa gambaran Alkitab, gambaran penulis Genesis tentang bagian ini memang enggak terlalu
positif ya. Karena setelah akhirnya Yusuf dijual dan gak ada lagi pada sumur itu, lalu Ruben datang dan mendapati Yusuf gak ada di situ lagi. Perhatikan di dalam ayat yang ke-30, dia berkata kepada saudara-saudaranya, anak itu tidak ada lagi, Yusuf. Mana? Dia gak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemanakah aku ini? Ruben mau menyelamatkan reputasinya sendiri sebetulnya, nggak betul-betul mencintai Yusuf. Dia care for his own reputation. Bukan karena dia betul-betul peduli kepada Yusuf, tapi dia nggak mau dipersalahkan sebagai anak nomor 1. Nanti bagaimana kalau Yakub menuntut pertanggungjawaban dari dia gitu. So far for rencana yang rada baik ini gitu. Sekali lagi ya saudara, pekerjaan Tuhan bukan digenapkan oleh orang-orang yang tanggung-tanggung seperti ini. Enggak ada keberanian. Kelihatan seperti kayak melakukan perbuatan baik, seperti mau menggagalkan kejahatan. And yet pada akhirnya sebetulnya motivasinya adalah untuk menyelamatkan diri sendiri. Ada variasi yang lain kalau kita baca di sini ya, Yehuda agak sedikit berbeda ya dengan Ruben. Tapi saudara juga melihat ya dia juga sama, gak betul-betul mau melepaskan Yusuf. Yehuda juga ada certain kebencian sepertinya gitu. Memang dia mengatakan sebaiknya jangan dibunuh. Gitu. Setidaknya dia tahu bahwa membunuh itu akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan. Bisa ada urusan guilt, bisa ada persoalan keberdosaan di hadapan Tuhan ya. Kita mengingat cerita Kain dan Habel, Kain yang membunuh Habel, jangan seperti Kain itu keterlaluan, nanti akan terusir dari hadapan Tuhan, kita nggak bisa tanggung itu. So di bagian ini ya, Yehuda setidaknya dia lebih sadar akan persoalan dosa, kebersalahan karena membunuh. But then again, dia juga nggak melepaskan Yusuf. Dia pakai alternatif, ya dijual saja kepada pedagang Ismail. Tapi ketidakhadiran Yusuf di dalam keluarga Yakub ini ya sebetulnya as good as dead, karena mereka sendiri juga menghidupi narasi ini. Perhatikan ya, saya perhatikan di sini bahwa kepengecutan ini ya, ketakutan ini, ya, ketidakbertanggungjawaban ini akhirnya menghadirkan narasi kebohongan, ya, dusta demi dusta yang harus diciptakan, yang harus dihidupi, ya, yang harus dikatakan terus-menerus, memusisikan bahwa ya Yusuf sudah mati di dalam cerita keluarga Yakub ini, keluarga Israel. Sudah kita beberapa minggu lalu saya merenungkan tentang Esau ya, reprobat ya, bukan yang dipilih. Tapi di dalam kitab suci masih ada ingatan tentang silsilahnya ya. Kita sudah membahas ini ya. Again, keluasan hatinya Tuhan ya. Esau nggak diselamatkan sih, for sure, karena kita tahu dari Paulus mengatakan seperti itu di dalam surat Roma. And yet, Tuhan nggak menghapuskan begitu saja namanya, ya, tetap ada di dalam catatan firman Tuhan. Bukan hanya Esau, tapi bahkan keturunannya dan cukup detail. Ya. Lalu saudara melihat saudara-saudaranya ini, ya, ini keluarga kaum pilihan kan, Israel yang dipilih oleh Tuhan, keturunannya mau menghapuskan jejak Yusuf yang disebut tukang mimpi itu, gitu. Menggantikan dengan cerita kebohongan yang dihidupi, ya. Mau mencabut namanya dari silsilah keluarga, sudah berhenti sampai di sini saja gitu. Kita nggak perlu saudara yang
sombong, yang spoiled, yang manja, yang bikin orang iri hati seperti ini. Biar dia berhenti sampai di sini saja. Perkara dia mati beneran atau nggak mati beneran, pokoknya kita matiin dia. Karakter asasinasi, Yesus ya, karakter asasinasi. Dibunuh supaya nggak lagi diingat. Tetapi Yesus ya, perlawanan ini akhirnya dibayar dengan cerita dusta demi dusta yang nggak ada habisnya. Kalau saudara dan saya menolak mengikuti berbagian di dalam rencana Tuhan, yang ada adalah kita harus menciptakan narasi sendiri, narasi dusta. Kenapa enggak melayani Tuhan? Kenapa enggak ikut melayani Tuhan? Oh iya, saya masih ada persoalan, padahal enggak ada persoalan sih sebetulnya. Oh iya, saya masih ada urusan ini dan urusan. Padahal enggak ada urusan sebetulnya, enggak ada urusan. Tapi menciptakan dusta demi dusta untuk dihidupi, untuk menggantikan narasi, rencana dan mimpinya Tuhan. Resistance ini ya saya dibayar dengan harga yang mahal sebetulnya dan sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Bukan hanya menyakitkan bagi Israel, bukan hanya menyakitkan bagi Yakub, tapi juga menyakitkan bagi seluruh keluarga ini. Karena mereka sejak dari peristiwa ini, mereka mesti berpura-pura menghidupi realita palsu bahwa Yusuf sudah mati. Kenyataannya Yusuf belum mati. Jubah ya yang dipakaikan secara simbolik ya itu seringkali dipakai sebagai simbol enthronement, orang yang diangkat ke tahta. Sekarang jubah itu dilepas, dirobek. Sekarang menjadi simbol dari dethronement, simbol dari kematian. Saya mengutip Brueggemann, now it is used, itnya itu ini aja, the long robe itu, jubah itu. Now the robe is used as evidence for the death of the dream. The death of the dream. The robe began in deep love. Jubah yang tadinya dimulai dari cintanya Yakub kepada Yusuf. Then it was torn in deep hate. Lalu sekarang dikoyakkan, disobek di dalam kebencian. Now it is the main tool for a deep deception. Dan sekarang dijadikan sarana, alat untuk menceritakan narasi dusta. Dicampur dengan darah binatang, lalu ditunjukkan kepada Israel, ini loh, benar nggak ini jubahnya Yusuf. Dari cinta menjadi kebencian, lalu sekarang dipakai untuk menjadi alat dusta. Kadang-kadang sejarah itu memang bisa menceritakan dusta ya. Kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan seperti somehow working and functioning ya. Lalu sebagian orang terus melihat, ya kayaknya makanya solusinya adalah create conspiracy theory. Curiga, kita harus selalu curiga terhadap sejarah. Karena sejarah seringkali dipermainkan, karena sejarah jangan-jangan ini dusta yang dihidupi. Nggak betul-betul corresponds to reality, dibungkus dengan cerita-cerita yang nggak ada dan akhirnya menciptakan realita tandingan yang sebetulnya nggak pernah ada. Gitu. Sebagian orang terlalu kecewa dengan penggambaran histori yang seperti ini, mengembangkan teori-teori konspirasi. Ya. Kenapa teori konspirasi selalu saja ada pengikutnya? Ya karena histori memang gak bebas ya sepenuhnya dari dusta. Hati-hati ya, hati-hati. Saudara menciptakan narasi dusta terhadap dirimu, terhadap keluargamu, gerejamu, yang gak corresponds to reality. Kita menciptakan narasi tandingan yang sebetulnya gak betul-betul terjadi. Counterfeit, memalsukannya dengan narasi yang
sebetulnya cuma merupakan ekspresi penolakan rencana Tuhan, penolakan mimpinya Tuhan. Sekali lagi, meskipun di sini Yusuf nggak sampai dibunuh ya, tapi somehow kita bisa melihat bayang-bayang cerita kebencian Kain kepada Habel ya, yang lagi-lagi muncul. Gambaran dysfunctional family, ada cinta, ada benci ya. Ada keluasan hati, tapi juga ada iri hati. Sepertinya di sini yang menang justru adalah kebenciannya saudara-saudara Yusuf ya di sini daripada cintanya Yakub atau cintanya Israel. Cintanya Israel dikalahkan oleh kebencian saudara-saudara Yusuf. Maka yang kita baca di dalam cerita ini adalah gambaran tentang kematian, keputusasaan, tidak adanya harapan. Sudah gambaran seperti ini bukan cuma cerita gitu, apalagi mitos ya, tapi ya seringkali menjadi hidup di dalam pengalaman umat Israel sendiri. Sudah bisa membayangkan cerita seperti ini, how powerful waktu dihayati pada saat pembuangan, ya, exile. Kita membaca di situ Yakub, Israel menolak untuk dihibur, Ada saat-saat di dalam kehidupan manusia di mana ya kita lebih suka berduka di situ. Bukan karena self pity, bukan karena self pity. Bukan karena membesar-besarkan masalah, bukan, tapi karena memang pengalaman yang dialami itu betul-betul menyakitkan. Ya, ini kehilangan seorang anak, definitely bukan pengalaman trivial kan ya, bukan. Ini bukan kehilangan ballpoint ya, bukan itu. Ini kehilangan anak, kehilangan yang dicintai. Jelas satu pengalaman yang mendalam. Ada saat di dalam kehidupan kita di mana penghiburan itu juga kayaknya sudahlah, bukan saatnya dihibur juga. Kita juga nggak merindukan untuk dihibur. Dan ini seperti korespons dengan pengalaman Israel waktu dia berada di dalam, waktu mereka, ya waktu umat Israel berada di dalam pembuangan. Ya. Waktu bukan cuma kerajaan utara yang kolaps ya, 722 BC, tapi juga waktu Yerusalem sendiri ternyata juga kolaps. Waktu kerajaan utara kolaps ya, itu orang-orang di kerajaan selatan ya, masih berpikir, ya itulah kerajaan utara. Memang mereka kawin campur sih. Mereka kawin campur, akhirnya ya Tuhan mendatangkan penghakiman atas mereka. Wajar itu, makanya kita harus selalu bersih, pure. Jangan menjadi najis seperti mereka, nanti kolaps, ternyata Yerusalem sendiri gak lebih baik dari kerajaan utara. 586 BC jatuh juga ke tangan Babilonia. Di dalam keadaan seperti ini ya Israel seperti tanpa penghibur. Saudara bisa membaca di dalam Lamentasi Yeremia, kitab Ratapan. Berkali-kali dikatakan Israel gak ada yang menghibur, Israel tidak ada penghibur, gak ada penghibur bagi Israel. Seperti di sini Yakub, Israel menolak untuk dihibur. Yesaya memulai bagian yang baru di dalam pasal 40 itu. Satu ayat yang terus dipakai oleh Georg Friedrich Händel di dalam oratorio Mesaya. Bagian pertama, comfort ye my people. Hiburkanlah umatku. Sudah terlalu lama saya nggak ada penghiburan. Sudah terlalu lama menderita. Sudah terlalu lama berduka. Tapi memang dari perspektif Tuhan, penghiburan itu bisa lambat ya datangnya. Kalau yang cepat dan segera itu bukan comfort, itu namanya entertainment. Bahasa Indonesia juga penghiburan. Ini nggak ada di dalam bahasa Inggris saya. Bahasa Inggris kurang kaya di dalam hal ini. Atau mungkin bahasa Indonesia kalian kurang kaya. Sama-sama pakai istilah penghiburan.
Tapi penghiburan yang instant itu ya itu bukan comfort atau consolation, itu namanya entertainment gitu. Tapi nggak menolong. Yang kita perlu bukan entertainment sih, bukan. Yang kita perlu itu true comfort, true consolation from God. Tapi Tuhan mendatangkannya itu pada waktunya. Sudah membaca di dalam kehidupan murid-murid Kristus, Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16, kamu akan menangis, kamu akan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan sedih, kamu akan berduka cita, tapi duka citamu itu akan berubah menjadi sukacita. Bukan instan, bukan. Gak ada instant Christianity di sini, gak ada. Seperti di dalam kehidupan Yakub di sini ya, gak ada penghiburan. Dia menolak untuk dihibur, karena ini bukan waktunya ya. Bukan karena kehilangan anak, terus kemudian ditrivialisasi, cuma kehilangan anak, ayolah kita main kartu, ayolah kita minum wine atau apa gitu ya. Let's have a culinary experience, dan kita melupakan duka cita itu. Selesai kan cuma anak, ya cuma satu, masih ada 10. Bukan, ini bukan penderitaan seperti itu, ini bukan kesedihan yang bisa ditrivialisasi. Jadi bikin dangkal. Indeed, the way we can understand the depth of the divine joy itu waktu justru saudara dan saya ada periode ratapan yang panjang. Baru kita mengerti apa itu artinya true comfort. Orangnya segera gembira, segera sukacita. Ini mengingatkan kepada parable ini ya, penabur benih. Segera ya, waktu menerima firman, segera menerima dengan sukacita, segera juga murtad, segera murtad setelah datang penderitaan, segera murtad. Karena terlalu cepat masuk kepada sukacita gitu. Nggak ada pergumulan, nggak ada ratapan, nggak ada holy grief, nggak ada absence, nggak ada holy mourning di sini. Ini bukan merayakan ratapan, ini oksimoron kali ya, ratapan kok dirayakan, maksudnya bagaimana sih? Tentu kita bukan glorifying atau celebrating mourning, ya nggak ada yang bisa di-celebrate di dalam mourning lamentation, ya nggak ada gitu. Tapi mau mengatakan bahwa true comfort and joy, apalagi ya, comfort dulu baru joy, itu membutuhkan waktu. So Yakub menolak untuk dihibur. Ini bukan sesuatu yang terus kemudian kita menghakimi. Kok gitu sih? Apa dia nggak mengerti ya? Bahwa di dalam Tuhan ada sukacita ya. Kadang-kadang model kekristenan kayak begini nggak terlalu menolong ya. Jangan menangis toh. Kan masih tahu ada kedaulatan Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik. Walah. Bikin orang tambah sebel ya. Bukannya menghibur tapi malah annoying ya kalimat ini gitu. Waktunya meratap ya itu meratap. Jangan terlalu cepat dibalikkan menjadi sukacita, nanti malah berantakan, akhirnya nggak mengikuti kairosnya Tuhan. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Kalau waktu itu adalah waktu meratap, dan biarkanlah waktu itu adalah waktu meratap, jangan cepat-cepat diganti dengan waktu tertawa. Panjang. Karena kehilangan ini juga, meskipun ini cerita dusta ya, tapi perasaan sakitnya, perasaan keterhilangannya itu sangat nyata. Di sini kita melihat mimpi ini seperti berhenti. Mimpinya hilang, sudah kandas. Rencana Tuhan seperti kayak rusak. Mimpi ini memang fragile seperti dikatakan oleh Brueggemann. Mimpi ini rentan gitu. Mimpi ini bukan sesuatu yang always triumphant, nggak ada resistansi sama sekali, selalu kuat, ya. Akan terus berkemenangan. Ya. Seperti kayak kita waktu mengerjakan pekerjaan Tuhan, akan terus selalu di atas itu misalnya, nggak ada kegagalan sama sekali. Bukan cerita Alkitab kali ya, bukan. Itu idealisme saudara dan saya mungkin.
Bahkan di dalam cerita ini saudara membaca, kita mendapati ya mimpinya kandas, bahkan yang menjadi pemegang dari janji atau mimpi itu sendiri juga nggak jelas sekarang ada di mana gitu. Yusuf maksudnya ya. Mimpi ini kan tentang mimpinya Yusuf kan, nanti akan disembah, bow down ya. Mana ini Yusufnya gitu. Jadi malah hilang sekarang. Ini ibaratnya seperti kayak kita lagi nonton film ya. Terus lakonnya nggak ada gitu ya. Yang ada terus gambaran penjahat. Loh, ini mana ya sebetulnya ini? Jagoannya mana? Jagoannya nggak ada. Jagoannya hilang. Jagoannya dimasukin sumur. Jagoannya dijual. Lah terus gimana dong ini jalan ceritanya gitu. Sama seperti Yakub, sama seperti Israel, saya itu ini kehidupan manusia, saudara dan saya. Kadang kita juga di dalam fase kehidupan bisa menjadi orang-orang yang menerima mimpi dan janji Tuhan, mimpi, tapi mimpi yang nggak dihidupi, ya. Mimpi yang sepertinya kandas. Satu sisi kita tahu Tuhan berjanji, sisi yang lain kita tahu ya hidup ini terlalu susah ya. Perlawanan terlalu banyak, hidup ini tough, hidup ini kasar. Ya. Mana bisa mimpi ini bisa terjadi, akhirnya kita mungkin sendiri juga cenderung give up mimpi itu. Mungkin gak ada kali mimpi itu, salah mimpi kali, jangan-jangan ini subjektif. Kita pikir janji Allah, jangan-jangan keinginan saya sendiri, sudahlah give up saja. Lebih baik realistis, hidup di dalam dunia yang berdosa ya begini, banyak kekecewaan kan memang. Cerita ini membawa kepada arah ke sana, at least di dalam bagian ini ya. Yusuf dilempar ke sumur, hampir saja dia dibunuh, tapi dia nggak mati, dia nggak mati. Belum sih, belum. Selama belum mati, kita jangan berhenti berharap. Dum spiro, katanya pujangga Romawi. Selama kita bernafas, kita berharap. As long as we breathe, as long as I breathe, selama kita bernafas, I hope, kita berharap. Belum mati gitu. Jangan cepat-cepat menguburkan ya. Karena belum mati kok dikubur. Selama saudara dan saya masih hidup, meskipun dilempar ke sumur, meskipun dijual, meskipun dibenci, perhaps difitnah, di karakter asasinasi, ya, whatever lah yang terjadi. As long as kita masih hidup, jangan give up promise-nya Tuhan. Jangan give up. Tapi mimpi ini terus kemudian jadi ganti konteks di sini ya, dan kayaknya nggak kalah sulit kalau tadi berhadapan dengan saudara-saudaranya yang penuh dengan kebencian. Ya. Benci, iri hati. Sekarang ditaruh di Mesir. Di ayat yang terakhir. Ambivalen bagian yang terakhir ini. Ambivalen di dalam pengertian apa? Satu sisi juga memberikan secercah pengharapan. Oh, di Mesir ya. Belum mati kok. Kayaknya masih bisa ada terusannya di Mesir. Karena sudah bebas dari saudara-saudara yang penuh dengan kebencian itu gitu. Ya tapi ini Mesir ya. Mesir ini great empire loh, dengan ideologinya, dengan narasinya, narasi pagan yang sama sekali nggak cocok dengan mimpinya Yahweh, yang sama sekali nggak cocok dengan narasi Injil, yang sama sekali nggak cocok dengan cerita Heilsgeschichte, nggak cocok dengan redemptive history-nya Tuhan. Ini Mesir dengan kehebatan kebesarannya itu, dia ada di sana loh. Apa ya bisa ya ini? Seperti kehidupan saudara, narasi Stockholm dengan kebudayaannya, Berlin, München dengan kebiasaannya,
dengan sekularismenya, perhaps juga dengan keagamaannya, ya, tapi bukan Protestan di München. Religius, ya, sayangnya bukan Protestan. Narasi yang lain, atau saya pindah agama, atau saya pindah denominasi, atau bagaimana ya. Ini another empire, another empire. Bagaimana Yusuf menempatkan di sini? Lalu apa ini pengharapannya? Kenapa terlemparnya ke Mesir? Mesir yang menakutkan itu. Kita tahu Mesir, waktu kita bicara tentang Mesir, bukan cuma bicara tentang sekedar 5 huruf gitu ya. Tapi ini Mesir, ya, Mesir itu yang nantinya akan menjajah Israel ya, di dalam kehidupan berikutnya. Ini Yusuf terlempar ke sana loh. Kerajaan besar, empire. So, sudah melihat di sini ya. Mimpinya Tuhan itu hadir di dalam tantangan ideologi kerajaan dunia. Kerajaan dunia dan ideologinya. Lalu Tuhan hadir di sana dengan mimpinya melalui seseorang yang bukan siapa-siapa. Ya, ini kekristenan. Kekristenan bukan gambaran oh ini empire-nya Tuhan gitu ya. Empire Tuhan hadir di dalam musuh-musuh yang kroco-kroco gitu, yang kecil-kecil gitu, yang pasti akan kalah gitu. Ya, gambarnya bukan itu, bukan. Lihat saja Yesus mati di atas kayu salib. Siapa yang menyalibkan? The Roman Empire, Roman Empire. Yesus hadir di tengah-tengah empire Roman, Romawi, yang perkasa itu. Dan Yesus akhirnya berakhir di atas kayu salib. Ya ini cerita Yusuf mengantisipasi Kristus. Kadang-kadang kita pikir kekristenan akan lebih berpengaruh, akan lebih impactful, akan lebih bisa menggarami dunia. Kalau kita di posisi empire gitu, mimpi. Hati-hati ya, hati-hati. Gereja kepingin menjadi empire. Justru empire yang dibuang Tuhan, kok malah gereja mau jadi empire, bagaimana ya? Gereja kehidupannya itu bukan bergantung kepada establishment empire, bukan. Itu cerita dunia, bukan cerita Kristen, itu bukan Injil. Injil itu dari mimpinya Tuhan yang akan terlaksana. Despite. Sekalipun berada di dalam konteks empire dunia yang besar itu. Worldly, great empire, and yet still Tuhan akan jalan dengan mimpinya. Itu kekristenan. Kekristenan gak bergantung kepada kebesaran kaisar atau Firaun atau kaisar Romawi baru bisa jalan, baru bisa berpengaruh gitu. Cara dunia, theology of glory, bukan theology of the cross itu, bukan. Lalu bagaimana kita melihat di dalam cerita ini sekali lagi ya, seperti kita sudah membicarakan sebelumnya. Karena ini mimpinya Tuhan, karena ini pekerjaannya Tuhan, karena ini rencananya Tuhan, maka mimpi ini, rancangan rencana ini nggak bergantung kepada Israel, Yakub, yang lagi grieving, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak mau dihibur, despair, hopeless, gak bergantung kepada itu. Juga tentu gak bergantung kepada saudara-saudara yang penuh dengan kebencian itu. Masa Tuhan harus bergantung kepada orang yang penuh kebencian? Lalu menunggu mereka bisa mencintai, baru mimpinya Tuhan jalan. Oh tidak, tidak. Tuhan gak bergantung kepada iri hatinya manusia, kebenciannya manusia. Masa Tuhan bergantung kepada itu? Itu justru terbukti sebagai orang-orang yang resist, melawan rencana Tuhan. Tapi bahkan Tuhan juga nggak bergantung kepada the promise bearer himself, yaitu Joseph, sang pemegang janji ini. Yusuf yang dijanjikan ya nanti dia akan ditunduki, bow down, juga nggak bergantung kepada Yusuf juga, tidak. Tuhan nggak bergantung kepada Yosef, enggak. Tuhan cukup pada dirinya sendiri.
Karena kalau kita melihat baik itu Yakub, Israel, apalagi saudara-saudaranya Yusuf ya, Ruben, Yehuda ya, yang nggak jelas menolongnya, nggak tanggung ya mau menyelamatkan gitu. Kelihatan seperti kayak mau mendukung berbagian di dalam rencana Tuhan, jangan sampai mimpi ini tapi enggak juga. Karena mereka toh merelakan Yusuf dijual, meskipun nggak sampai dibunuh, tapi dijual oke. Tanggung, saya tanggung. Dan juga nggak bergantung kepada Yusuf. Kalau bergantung kepada Yusuf yang nggak jelas, saya ini masa depannya itu sangat nggak jelas. Gitu. Yang kita lihat di dalam cerita ini ya, adalah Tuhan yang nggak pernah melepaskan mimpinnya. Sudah bisa bayangkan di dalam keadaan seperti ini ya, Yusuf kemungkinan besar ya, dia sendiri juga sudah give up, sudah mimpinnya. Gitu. Mungkin dia bisa saja pikir, ya waktu itu saya kayaknya cuma sekedar bunga tidur gitu. Aduh ngapain saya cerita mimpi ini. Akhirnya saya malah dijual, dilempar ke sumur, hampir saja dibunuh gara-gara saya cerita mimpi gitu. Kok ya bodoh ya saya cerita mimpi ini. Ya mungkin itu nggak ada artinya. Kita kadang di dalam kehidupan juga tempted untuk bilang ya janji Tuhan kayaknya nggak ada artinya ya, nggak ada artinya. Yang reality itu saya dilempar ke sumur, saya dibenci, saya difitnah, di karakter asesinasi, diiri hati dan sebagainya. Ini yang real ini di dalam kehidupan ini. Lalu janji Tuhan, mana janji Tuhan? Janji Tuhan, mana? Yusuf pun juga sangat mungkin dia give up mimpi ini. Tapi Tuhan gak give up. Dan inilah pengharapannya saya. Pengharapannya itu saudara dan saya boleh give up mimpinya Tuhan. Tuhan gak akan give up mimpinya. Tuhan gak akan membatalkan rencananya. Tuhan gak pernah tidak berdaulat. Dia selalu berdaulat. Saya. Even di tengah-tengah kerajaan besar seperti Mesir, tetap dia berdaulat. Tuhan itu berdaulat meskipun Yesus mati di atas kayu salib, tetap dia berdaulat. Meskipun Yesus tampak kalah, dibunuh, mati, diselesaikan di sana. Sampai murid-muridnya semuanya give up. Waduh, kita salah ikut ini kayaknya. Kacau, ini sudah buang-buang sekian waktu, meninggalkan segala sesuatu. Kita sudah lepaskan nelayan lah apa, pemungut cukai ya. Sekarang mengikut, ternyata berakhir dengan seperti ini gitu. Konyol ini, mengikut orang ini, konyol. Akhirnya berakhir kepada hopelessness kayak begini. Di dalam kehidupan ya, ada saat-saat seperti ini, ada saat-saat seperti ini. Dan kita tempted untuk give up. Untuk nggak lagi percaya kepada janji Tuhan. Kita lebih percaya kepada realita dunia yang kelihatan, yang tough itu ya, yang kasar itu. Yang gak bersahabat, yang hostile ya. Kita bilang inilah realita yang sesungguhnya gitu. Tapi sekali lagi ya, Tuhan yang kita percaya itu akan jalan terus. Termasuk waktu Yusuf dilempar ke Mesir. Yesus juga pernah dilempar ke Mesir sih. Waktu dianiaya oleh Herodes. Dia juga mengalami exile, pembuangan di Mesir. Tapi gak berhenti di sana kan dia. Seperti Yusuf juga nggak berhenti, terus kemudian di eksal Mesir, terus kemudian terus tiba-tiba hilang gitu ya, terus nggak jelas lagi gitu. Oh bukan. Tuhan jalan terus meskipun melalui Mesir. Kehidupan saudara dan saya bisa melalui Mesir. Pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan, bukan berarti nggak boleh ada Mesir. Harus selalu di tanah perjanjian. Yaitu bijaksana saudara dan saya. Mungkin kita juga bisa terlempar seperti Yusuf terlempar. Yesus saja terlempar. Yesus saja terlempar. Lalu saudara dan saya, Tuhan gak boleh melempar. Yesus yang mana yang kita ikuti? Kita mau lebih daripada Yesus. Again, Yesus yang mana ya? Pengharapan kita adalah sebagaimana Allah bisa menggenapkan rencana despite Yesus dibunuh, despite akhir kehidupannya ada di atas kayu salib itu, yang bukan akhir
bagi Allah. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Tuhan gak pernah give up. Tuhan akan jalan terus meskipun dengan pemikiran yang melampaui, dengan rancangan yang melampaui pemikiran saudara dan saya. Gak masuk akal, saya gak masuk akal. Gitu. Mana bisa sih ada cerita yang baik dari dilempar di sumur, dijual ke Mesir lah dan sebagainya. Gak jelas gitu. Tapi sekali lagi ya, rancangan Tuhan itu bukan rancangan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini dan hidupkan cerita ini di dalam kehidupan kami. Mimpi Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang seringkali melampaui bijaksana hikmat kami. Kadang-kadang kami tempted untuk membuang rencanamu, akhirnya kami menjadi orang-orang yang mencoba lebih realistis dengan kasarnya dan kerasnya dunia ini. Kami tertarik untuk menghidupi cerita-cerita dusta, kebesaran worldly empire, dan akhirnya kami tidak lagi menghidupi narasi kerajaan Allah. Kami mohon pengampunan dari Tuhan, kiranya Engkau menarik kami kembali. Karena tidak ada yang lebih indah daripada berbagian di dalam rencana dan mimpimu. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kepada kami pengharapan di dalam Engkau, bukan di dalam kebesaran manusia, kesalahan manusia yang tidak bisa diandalkan, bahkan kesalahan kami sendiri. Tapi sekali lagi kami berharap kepada Engkau yang tidak pernah gagal di dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami boleh dilibatkan di dalam pekerjaanmu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.